selamat datang di Hellcast, Electro Hell Podcast. Udah. Hari ini kita kedatangan siapa nih, Mang? Kita kedatangan Yoni dan Jerry Only. Iya. Siapa itu? Vokalis Mislet. Saat baru mulai sudah bikin deg-degan. Siapa itu? Ngapain orang ini ke Bali? Iya, ada apa sih kamu? Diundang dong sama Electro Hell. Hellcast. Kacamata 2. Kecelakaan. Aksat. Kamu tadi datang janjinya jam berapa sini? Bener kan? Tapi kan WIB kan? WIB jam 2 WIB. Kamu Disangkanya dia WhatsApp. Aku WIB nanyanya Gus Wib. Enggak, sorry. Siapa Gus Wib? WIB waktu Indonesia Barat. Betul. Habis itu Gak perkenalan dulu nama saya. Oh ya. Siapa namanya, Yon? Saya Yoni. Iya, aku pernah lihat KTP-mu cuma Yoni aja namanya. Titik. Sedih no. Kenapa itu, Yon? Namanya cuma Yoni. Ya mungkin adik saya juga Yogi titik enggak ada. Masa? Iya betul serius. Adiknya Yogi gitu aja. Males banget ya orang tuanya ya. Kalau yang sebelah ini Dewa Edwin Ondo itu jelas makanya ada Ondo. Ondo. Yoi. Sakit. Udah jelas. Nama saya Yoni. Oke. Sebagai apa nih? Gini ya. Sekarang sebagai apa? Di sini obrolan kita sebagai apa? Iya, Audio engineer atau sebagai tukang batagor atau tukang apa? Latar belakang ininya lah. Kalau mungkin ada yang nggak tahu kan, aku tahu. Siapa sebenarnya dia nih? Ya ini lah makanya kita kulik dia dulu, Mang. Dulu saya dari kecil jualan kupat tahu. Jangan sampai yang kecil lah. Oh, ya. Yang udah besar Sekarang ya saya terlalu jauh. Mungkin karena kita lagi ngebahas di Electro Hell mungkin lebih ke band SID mungkin saya sebagai engineer-nya SID. Di mungkin kalau live jika kalian nonton ya, kalian nonton ada di mixer pasti saya yang pegang. Masa? Cuman satu yang ganteng nggak ada lagi. Iya di monitor ada, bisa lagi. Emang ada lampunya di sana di tempat mixer tempat ini? Jangan salah di mute. Orang langsung lihat semua ke depan, bukan ke depan, ke belakang. Ngelihatnya tatapan benci. Di mute. Kalau sponsor langsung lempar. Oh ini yang cari gara-gara gitu. Ini cari gara-gara. Oke, kita jelaskan lah dulu. Ini orang-orang gila kalau dia ngomong kacau balau. Dia ini adalah Yoni, dia soundman-nya Superman is Dead di panggung dan juga operator di studio recording ya. Ya bisa. Dari berapa album ke berapa, Jan? Mungkin dari album setelah Kuterox itu album apa ya? Hangover dari mulai situ. Mungkin tahun ini kamu nggak dipakai? Belum kepake, itu hasil rekamannya kan kurang bagus. Justru bagus-bagus pas Hangover. Lihatlah di itunya mungkin jauh lebih bagus. Soalnya ada yang main keyboardnya juga kan. Itu jadi bagus kan. Pinter banget cari teman kamu. Pinter banget cari teman kamu. Cari masa biar nggak disalahin. Oh, kamu dari setelah Kutarok City. Iya. Dari Hangover sampai album terakhir tuh Tentang tiga juga. Berapa album? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Kenapa SID milih kamu? Karena murah apa bagus? Mungkin dulu saya berwibawa melihatnya orang ngelihatnya dulu Yoni itu vokalis Turtle gitu ya. Mungkin sosok Bobby lihatnya Yoni itu Bobby atau biar dia nggak tahu juga Mang, dia kan padahal mah Yoni vokalis Turtle gini. Gitu mah. Jadi sebelum jadi soundman kamu jadi vokalis band. Ya, vokalis band. Vokalisnya begitulah. Turtle Junior. Ya. Berapa tahun ya di Turtle? Tapi dipecat kan kamu? Sorry, enggak saya. Aduh, konser makan bubur. Jangan diceritain lah itu. Aib. Selalu bubur. Tapi dipecat kan? Enggak. Sorry. Justru mestinya dibubarin sama saya. Apa teman-temanmu kamu pecat? Enggak juga. Saya melarikan diri sih sebenarnya. Lebih waktu ada konser Turtle Junior ada konser di mana ya? Lupa deh. Di Gedung Sate. Bukan Gor Pajajaran di Bandung ya, di Bandung. Sorry, dulu skupnya masih di Bandung lah ya, belum ke Bali. Saksi mata ada loh di sini loh. Bentar. Aku mau cerita dulu ke yang cicing. Gini. Terus kan lapar gitu, terus
jadwal manggung lama ngaret. Ya udah akhirnya aku lebih berat makan bubur gitu sama temenku. Ternyata lupa di situ saking enaknya, terlupakan nggak tahu manggung nggak jadi gitu. Aku pulang aja cuek. Oh. Itu yang mecat kamu emang udah malas lah jadi vokalis dulu. Bubur itu yang bikin kamu dipecat tuh kayaknya. Mesti nyobain bubur. Kamu udah pernah nyoba ke Bandung? Belum. Udah. Kamu nang aja ya. Kamu masih Aris kamu Gleng. Oh ya. Oh itu. Di mana? Di Bandung. Enak. Iyalah di Bandung. Ya si Aris. Dia bikin band dulu, terus kamu vokalis keluar makan. Ditinggal lagi. Terus sejak itu kamu jadi soundman. Sebelumnya juga udah. Sudah. Udah. Pertama kali di mana? Dulu lebih di studio ya. Operator recording. Bukan. Maksudnya? Studio apa? Iya, studio recording iya, dulu kan? ya. 1 tahun. Sorry Mang, udah tua. Udah tua ya? agak. Iya. Jadi dulu sebelum pas lagi di Tartel tuh aku Kleng. Iya. Emangnya di Bandung apa? Iya, dulu udah di studio rekaman gitu, cuman lebih ya mungkin karena bertumbuhnya maksudnya, di dunia rekaman lebih bukan menjanjikan apa ya, lebih happy kali ya, banyak yang baru gini. Ya akhirnya jadi malas gitu band-bandan. Kayaknya keluar. Bukan dipecat ya, sorry. Wah, iya. Siap. Sorry, bukan dipecat. Tahun berapa keluarnya? Statement. Lupa. 2 album tuh berarti sekitar 97-an lah. Oh, berarti kamu pernah ini ada suaramu di album Turtle Junior? Iya dong, tapi sorry nggak dirilis di mana-mana. Cuma ada di kaset. Kamu nyari di YouTube ada Yon? Ada video ada. Kan sempat pas ulang tahunmu tak tag. Itu langsung. Itu suamiku. Oh iya ini cici. Ada fotonya dulu aku lihat. Tapi yang pasti bagus lah suaraku. Enggak kayak additional SID itu siapa? Sony yang ada rekamannya, ada buktinya kan benar. Ya enggak. Sekarang Sony dari Jepang. Ada nama Sony. Iya, maksudnya memberi contoh lah. Waktu di Tartel suaraku bagus. Enggak seperti Sony gitu. Sony ya nyanyi kayak gitu. Sony udah tenang, udah di Jepang kan, ganggu lagi. Ya udah jualan es serut di Jepang. Itu setuju lagi bangsat. Oke, kamu jangan ngomong dulu. Minum dulu dong. Wah, capek ngomong terus. Kamu minum enggak? Enggak. Air putih dong. Nih, udah minum kasih dia minum. Iklan. Iklan. Oke. Enggak. Thank you. Oke. Yuk, kamu kan udah diam dulu ya, jangan ngomong kan. Iya. Tolong mute mic-nya ini dulu. Geng. Oke, kita ke Edwin nih. Edwin. Halo. Edwin, soundman sejuta umat kalau di Bali. Jadi kita head to head sama ini sekarang nih sama Yoni dia. Edwin dulu vokalis dulu juga enggak vokalis? Hampir. Tapi males akhirnya. Ngapain jadi vokalis? Tapi sempat ngeband kan ini ya? Oh, terakhir SMA ngeband. SMA. Apa? Gini ya? Band-band sekolah. Ya apa gini genrenya? Punk rock dong ya. Punk rock. Kayak gimana punk rock? Kamu main apa? Main drum. Aku main. Oh, aku pernah lihat fotonya dia. Ya. Bisa main drum? Bisa dong. Sebagai dulu kru drum di aku nggak boleh ngomong ya, sorry. Kru drum di mana? Oh, sempat sama Jering. Oh, pertama gini di kenal sama dia karena ikut sama SID. Oh, iya. Terus ini sound. Jadi kecewa dong. Apa yang kecewa? Terus kenapa bisa jadi soundman? Nah, orang ini yang mempengaruhi. Salah satunya dia mempengaruhi. Win, kamu jadi soundman aja. Bikin band gitu. Nanti bandnya bubar, kamu tetap jadi soundman. Gitu ya perhitunganmu yang. Enggak, karena dia sebenarnya kamu lebih ke Eddie kali ya dulu ya, tertarik karena Eddie sebagai pecel lele. Enggak. Kan desa dia udah zaman. Kok di lele? Ya, kok Eddie lele? Udah ngalamin kan dia juga. Diam ya. Susah ngeditnya. Ya gitu, maksudnya pas kerja sama SID kan dulu engineer di panggung kan Gagan ya. Terus di depan ada Yoni, kayaknya posisi kita nih jadi apa namanya?
imbang sama si artisnya sendiri. Resikonya sama. Tanggung jawabnya mungkin malah lebih besar ya. Jadi soundman. Ya. Soundman entah di depan. Seandaikan pun si SID-nya wah ternyata di depan di mute kayak kata Yoni tadi nggak ada yang tahu kan playernya. Iya. Tapi ketika anggaplah nih SID bertiga nih, salah satu kena hajar atau dikeroyok massa, masih bisa nolongin kan satu sama lain. Kalau Yoni lenyap gimana dong? Iya. Jadi tiba-tiba hilang gitu. Tapi pernah dia hilang. Sering, bukan hilang. Ditinggal. Serius? Sering kali ya. Sering paling sering. Kenapa bisa ditinggal? Ya, dia kan di depan. Di depan. Udah ke belakang kan ya. Dulu. Naik alatnya udah hotel. Yoni mana? Masih di panggung. Wah, sering berapa kali tuh. Makassar, Jakarta. Oh, ini ditinggalnya setelah ini maksudnya. Setelah event ditinggal. Kamu tinggal nangkapnya gimana? Ditinggal nangkapnya gimana? Ditinggal pikiranmu ditinggal kenapa? Tinggal apa? Pikirmu tinggal apa? Sebelum konser. Ketinggalan gitu. Kita kan dulu diajarin di tim SID itu on time ya. Kalau tim udah duluan di panggung. Iya. Diajarin diterapin enggak tuh? Iya pasti. Sampai sekarang kan. Pasti. Bagus. Itu Edwin mulainya di panggung apa di studio? Studio. Siapa band pertama yang mau pakai? Diam Yon. Mau pakai kelinci percobaan. Iya. Apa ya? Skerobam. Untuk urus record aja, yang eksekusi finishing kan Bentet SOB. Ya. Oh, mau ya SOB pakai Edwin ya dulu ya. Wih, tapi sekarang dia di mana-mana ya. Iya. Band-band gini dia. Iya dong. Kamu pernah ini ya soundman Sudal Sinatra dia? Nah, band dari mana tuh? Band dari Surabaya. Yang udah bubar tuh, sekarang jadi Lingsir tuh ya. Lingsir sekarang jadi bubar. Bubar. Ada. Kemarin Leo bilang katanya iya sih. Ya, kan sempat Leo ya. Buat di Lingsir, kalau Lingsir kan bahasa Jawa lengser. Udah dilengserin gitu. Dia dipecat dia, bukan kamu yang dia yang dipecat. Oh, gitu. Kan kamu nggak dipecat di Turtle, dia yang lebih dipecat. Lebih menjanjikan mungkin ya. Mungkin. Ya. Stop. Jadi bassnya nggak besar kan, dia main gitar sekarang doi. Nggak besar gimana? Iya. Jadi MP3 kamu. MP3 bangsat. Jadi ganti nama Suicidal si Lingsir. Ya bisa. Tetap SS kan si Lingsir. SS. Tetap SS. Yuk kamu tanya. Apa deh? Aku takut diserang. Nah, kalau di Bandung sendiri gimana gini, Yon? Kamu ngapain di sana? Kalau semenjak pandemi mungkin konser udah nggak 2 tahun yang lalu ya kejadian. Selain SID, kamu ada nginin band lain nggak kan? Susah juga banyak sih. Banyak ya juga. Maksudnya di recording atau di live. Kalau live mungkin saya banyak kan pegangnya mungkin Risa, Saraswati, terus Jeruji, Forgotten, siapa lagi ya? Dewa ternyata dia mang. Roketnya jelas Dewa Edwin. Roketnya. Kali itu. Bangsat Roket itu udah awal bareng sama SID, Coil juga pernah. Terus sama mungkin band popnya sama Yura Yunita mungkin pernah. Kalau recordingnya? Closet enggak? Closet pernah katanya. Enggak. Recording enggak pernah. Mungkin mixing pernah ya. Closet udah lupa Enggak pegang CV sih, Mbak. Iya, bener udah enggak pegang dokumennya di mana, itu udah enggak tahu di mana. Sinatra pernah? Sinatra udah dong. Yang klipnya di kuburan tuh kan. Apa itu? Yang pakai bedak dulu, Terus masuk ke kuburan, soalnya ada orang datang tuh mau nguburin kan, bubar. Kleng gitu. Wah, gila. Album apa itu? Cicakro ya, Mas? Iya, Cicakro. Ya Sinatra mungkin sama SID. Band Bali siapa aja kamu pernah? Recording ya kebanyakan mixing mungkin kalau yang baru-baru ini siapa Sito ya? Settle atau Sito? Bandnya Partang. Itu. Settle. Itu Parau mungkin. Parau ya. Lagi. Terus Sinatra. Terus SID. Siapa lagi ya? Navikula pernah ya? Navikula belum. Nggak kepake. Apanya? Ya nggak kepake ya. Kalau Edwin pernah nggak mixing band luar Bali? Pernah. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Sekali di depan sama Hellcrash,
Terus di monitor sama Piwi pernah. Oh, sama di monitor lagi satu pas Pica Revenge of It ya. Oh, mixing di panggung. Ya. Apa sih kesusahannya mixing gini tuh? Sound engineer tuh di sana ya, di panggung aja lah. Kalau sebenarnya kalau panggung ya kalau disebut gagal ya istilahnya, bukan gagal apa ya, nggak ada yang istilah gagal ya kalau itu. Misalnya nggak nemu gitu, ya udah nggak nemu. Kalau recording kan kita nggak nemu bisa diulang. Kalau manggung misalnya kita nggak yang dipingin tuh waktu soundcheck ini nggak didapat pas live sama kayak gitu, ya udah. Ini aku awam nih ya, maksudnya kan band tuh main di depan. John, kok awam? Sejak kapan jadi John? Gak ngerti tentang itu, awam itu. Oh, kamu awan? Aku baru tahu. Oh, awam. Sorry. Awam. Udah wam, makan lu. Nih kamu nyeting suaranya kan, gitu jadinya kan? Enggak, tim lah. Kalau istilahnya, kalau saya lebih ke output speaker ya. Kalau sebenarnya kerja sama tim ya kalau di band ya, mungkin source-nya dari awal misalnya dari drum mungkin yang nyari sound di drum, ini ada yang kurang gini nih. Teknisi drum kayak Edwin kan pernah di SID, mungkin dia nyari yang dipingin tuh kayak gimana, tuning dari apapun gitu. Gitar pun sama, bass sama. Kamu kan ke penontonnya kan, maksudnya suara ke penontonnya kan, lebih ke penontonnya. Kalau kan misalnya kalau sebenarnya di depan misalnya ada yang kurang, misalnya kurang secara paling gampang lah, kurang low atau kurang high atau kurang middle, itu kan secara gamblangnya. Ya kita tinggal minta ini gitarnya kurang treble, jadi teknisi yang di gitar misalnya ditambahin, atau kurang drive atau kurang apapun gitu kan. Gitu ada kerjasama lah kalau makanya dibentuk tim juga kan, pasti butuh. Kalau misalnya ini di indoor sama outdoor tuh sama aja gini ya, kesulitan mungkin kalau outdoor problemnya butuh yang PL lebih besar. Apa? PL maksudnya keluar output si speakernya lebih gede lah ya, karena itu mungkin ada angin juga, itu kan pasti kalah. Kalau indoor lebih ke mungkin akustik ya. Kebanyakan di sini banyak yang kurang gaung lah istilahnya, atau apa gemanya itu. Ya, problemnya itulah. Semua ada plus minusnya ya. Kalau indoor mungkin kalau ada di saat hujan itu aman. Cuman ya kalau misalnya gedungnya nggak bagus, bisa jadi gaung nggak jelas gitu. Kalau outdoor enak misalnya gede ini tuh, cuman di suatu saat ada hujan, ya udah gimana gitu. Kok tuh main kamu serius? Ya ini pengetahuan kan. Serius ya. Dia, soalnya yang nanyanya dia tadi siapa namanya tadi? Awam. Soalnya yang nanyanya awam. Jadi awam aku. Kalau aku nanya ngawur terus ya jawabannya. Nah, terus berarti pengaruh banget ya, maksudnya band itu terhadap ini tuh ya, sound engineer tuh ya. Maksudnya kalau berbeda nih misalnya ditanganin sama si A, pasti beda pasti. Beda ya? Pasti. Karakter tiap engineer pasti bakal kebawa ke si band. Oh gitu. Iya. Pasti ada lah ya misalnya. Berarti setiap band tuh punya maksudnya dia aja. Lebih sebenarnya dibilang band kadang-kadang ya ini sekedar sharing aja. Kadang-kadang band tuh ada yang sugesti sama orang. Misalnya kayak misalnya padahal bagus ini soundnya pemain band di depan kan dia nggak akan denger ke depan. Terus lihat misalnya dia percayanya sama Edwin gitu, misalnya dikerjain sama orang lain, kayak nggak pede gitu main jadi jelek. Terus di saat Edwin datang doang di depan dia ngelihat, bisa jadi, pede main, bisa jadi kayak gitu. Ada suges pasti. Selama SID main gini tuh pernah nggak kamu nggak iniin? Nggak apa? Jadi sound engineer. Sering. Oh ya sering ya? Mungkin waktu itu beberapa kali ya. Ada halangan lagi M gitu kan, nggak biasa. Mulai deh Mang. Kamu lagi orang ini. M tuh apa? Ntar dulu kamu belum beres. Migren. Ya ada lah nggak seterusnya. Cuman adalah gantinya. Ini udah. Aku mau nanya nih. Tapi kamu serius dong? Yuk. Apa? Pertama kali take recording SID, apa kesusahannya? Nggak berani jujur dia. Sebenarnya takut dipecat kan? Enggak lah. Bukan nama SID aja. Semua band ada kelemahannya pasti. Terus? Nah itu ya mungkin waktu sama SID secara diobrolin Pak D waktu itu ya, waktu zaman hangover.
kalau sekarang kesini udah jauh lah. metronom waktu itu udah hampir mau lepas pakai metronom ya. Cuman saya menyaranin ya gitu, pakai metronom lah biar gini-gini kan. Waktu yang album Kuterik City dia nggak lepas metronom kan. Makanya dia hangover ingin nyobain. Ya alhamdulillah sampai sekarang Bade udah pakai metronom. Itu rekamannya di Bali apa di Bandung? Hampir semua di Bali, kecuali yang mixing di Bandung sebagian. Dari hangover tuh di Bali semua. Di Bali semua. Yang pertama di apa tuh? DJ Bali ya. DJ ya. Yang kedua yang kedua di Electro Hell. Oh, yang udah ada studio ya di Electro Hell ya. Sekarang masih ada nggak, Bu? Oh, masih ada. Masih. Di luar ada studionya. Yang terakhir di rumahnya Bobby. Enggak, take drum di Seminyak. Oh, di ada take drum di situ, yang lainnya bass juga di situ, gitar semua di rumah Bobby. Lebih nyaman sih, mungkin moodnya lebih enak di Bobby. Ya, istilahnya recording kan kalau di studio mesti pakai celana panjang. Kalau misalnya pakai cawet aja bisa jadi gitu. Jadi gitu. Ya ada yang lihat ini cuek. Kayak kamu tadi tuh. Apa? Pakai boxer doang. Wih, kapan lagi? Ada yang rekam tadi ya. Ada fotonya. Ada yang mau fotonya silahkan. Oh itu bukan itu jadi thumbnail nanti. Thumbnail YouTube nanti jadi thumbnail YouTube nanti. Oh itu pembukaan ya ntar. Tapi kan tatoku tadi Electro Hell ya. Ini kan. Iya. Yoni itu Electro Hell banget loh. Iya. Ya Bobi ya, ya. Makasih. Kebanyakan gaul dengerin BTS kayak gini deh. BTS. Namanya jadi Yoni Electro Hell di KTP tambahin. Namanya kamu cuma Yoni sih, Sadek juga Sadek gitu juga ya? Iya. Nama-namanya. Oh itu kasus nama Yoni doang itu kasus. Nah iya ya, pas waktu berangkat ke luar negeri berapa kali keluar pasti bermasalah. Emang lah, kan bukan bisa, emang bermasalah. Mestinya kan harus ada 2. Harus ada lebih dari 3. Waktu di yang berhasil tuh di Hong Kong doang gitu. Lancar. Singapura. Gimana jelasinnya tuh? Palestina. Filipina, sorry. Cebu. Mau ngapain masalah? Ngapain Palestina? Salah ngomong. Kan Filipina, Australia semua apa sih? Terus gimana kamu jelasinnya tuh ya? Ya emang namaku gitu. Nah, maksudnya gimana? Nah, harusnya kamu jelasinnya gini, nama depanku Yo, nama belakangku Ni. Yo nih. Ya boleh cerdas. Emang gitu. Masa mau ditambahin gimana? Mestinya ada Bin sih ya kalau namanya siapa Yoni Bin siapa gitu mungkin. Oh Yobini. Iya. Bukan. Bin ini tuh loh yang kalau di kuburan kan. Iya, emang mesti gitu. Lah iya. Mesti kan. Kalau mungkin yang nggak tahu kalau mau naik haji pasti ada gitu. Ngapain bahas nama? Siapa yang bikin ini juga unik maksudnya pertanyaan juga gitu loh. Iya. Nah tuh akhirnya bisa tuh gimana ya? Lagi dikit aja nih dijelasin ya. Itu emang nama di Indonesia emang nggak mesti panjang gitu kan. Bisa akhirnya. Emang gitu aslinya keluarin KTP sampai kartu pelajar kan dulu masih SMA gitu. Keluarin semua emang bener. Oh kamu pernah SMA? Pernah? Zaman Soeharto ya. Dua awal zaman Soeharto di SMA. Yoni. Ya itulah pokoknya jangan ngasih nama anak tuh satu huruf jangan. Satu huruf kan Y gitu aja dong. Satu kata. Satu huruf Y gitu. Lebih ribet lagi. Maksudnya apa nih? Udah sekarang dulu pertanyaan. Melika ini. Ya. Masalah audio. Langsung kalian berdua nih pertanyaannya. Kan aliran musik itu banyak ya. Ada yang punk rock, ada yang kencang, ada yang slow, ada yang metal gitu. Ya. Mana tingkat kesulitannya lebih tinggi? Yang metal, yang nah si Edwin nih sering di metal-metalan nih. Iya sering aku lihat kamu terus kayaknya band-band metal band pop punya dia, band pop punya. Oh ya? Ya. Edwin, apa kesusahannya di live apa pas recording? Iya, recording dan live lah. Kalau live tuh biasanya mengendalikan si ego player sih. Kalau band-band underground tuh gitar harus kencang segala macam, dari ampli udah kencang. Sama kayak gitarisnya Deling Sir kan? Iya. Itu udah aku ingat. Geden gitu. Itu maksudnya
setiap band tuh punya egonya masing-masing kan. Kan posisiku sama Yoni kan bukan pesulap tuh. Tapi dididik buat jadi pesulap. Tapi didik memberi kenyamanan. Enggak sih. Kepuasan. Susah juga muasin semua ya. Kalau di apa namanya? Di recording kebanyakan band tuh pas garap kita udah engineer udah tahu benang merahnya kayak gimana. Tapi mereka tuh sesama player tuh kadang-kadang nggak nemu apa maunya gitu. Ya kan? Kebanyakan seperti itu. Enggak loh, jangan dong. Udah mau bubar masalah lah. Terus jadi sekarang kan kamu band pop juga megang kan? Tapi live kepake kan live-nya. Oh, live-nya aja. Band metal juga di ada. Lebih sulit mana? Sama-sama sulit kalau menurut saya ya. Sama-sama sulit. Iya. Masa sih? Penyesuaian Pak Mang. Ketika dapat anggaplah kalau kita ngobrolin live nih. Spek alat yang disediain sama rental kurang memadai gitu. Mau membuat maksimal kayak gimana dong? Itu juga salah satu. Jadi sedih gitu. Iya. Semangat dong. Capek dia nunggu kamu. Iya lu. Dari jam 9 pagi. Oh iya. Terus apa lagi? Nah, terusin. Nah, kalau dari yang tak buka ya. Buka aja. Kalau dari drum kan ada yang pakai trigger, ada yang pakai apa namanya? Pakai mic biasa. Nah, itu lebih gampang yang mana? Nanya ke siapa, Edwin? Yoni nak jawab. Lah, sama aja. Dia aja jawab dulu. Nanti kamu belakangan. Lebih gampang mana? Iya. Pasti trigger lebih gampang, udah jadi suaranya. Tapi sekarang gimana caranya biar dinamikanya dapat? Kalau trigger kan flat tuh. Sebenarnya ada sensitifnya ya pakai trigger. Cuman intinya mah kalau saya mengajarkan mainin yang benar dulu. Kalau kayak itu trigger itu sebagai alat bantu ya maksudnya. Mungkin buat band-band metal kayak gitu, rock atau apapun, trigger emang diperluin karena mungkin trigger tuh lebih ke kick ya. Kalau saya nggak nyaranin buat snare, buat live atau yang lain nggak, kick aja. Lebih ke itu mungkin buat band-band metal, emosinya maksudnya nyawanya di situ. Nyawanya di situ. Cuman emang kalau pop nggak boleh pakai trigger? Sah-sah aja, mau band pop dangdut pun kalau pakai trigger. Cuma itu istilahnya cocok atau enggaknya itu. Pakai itu kalau misalkan apapun bisa aja, nggak masalah. Trigger tuh ini tuh ya yang alat nggak perlu di setel lagi gini itu. Maksudnya udah ada impuls suara. Nah itu dah maksudnya. Udah jadi. Kan? Terus dinamik udah. Itu nggak ada bocoran atau kalau miking kan. Tapi tetap sih dari main, kalau emang mainnya SDM-nya ya dari main juga. Nah, kalau yang nggak ngerti pasti yang kurang paham. Ya, apa perbedaan suara trigger dan nggak trigger? Ayo. Nah ya. Pak Yon. Kamu perbedaan trigger sama trigger ya ada nggak? Bisa nggak dibedain kalau orang beda dari dinamik juga beda, kerasa gitu. Susah sih kalau dijelasin ya secara ini, orang ngedenger nih trigger. Kalau dibilang ini miking asli mungkin dengan Eki yang full misalnya nyari kita nggak di luar dari trigger ya, kita buat live ya, ngobrolin live. Mungkin ngejar suara kayak Dick kayak gitu, nge-push di Eki-nya dari tuning drum itu mah harus semua. Kalau trigger kan istilahnya udah tinggal ngurangin frekuensi yang nggak perlu gitu, udah rata gitu. Itu kerasa sih sebenarnya pakai trigger atau enggak gitu. Kalau kamu yang malahan sekarang lebih apa ya? Sekarang drum yang udah jadi tuh nggak lebih digambar MIDI. Kalau di dunia recording itu sah-sah aja ya, cuman nyawanya beda sama main live tuh ada perbedaan lah pasti. Sekarang istilahnya dengan istilah orang digambar lah gitu kan. Oh, yang digambar banyak ya sekarang teknologi udah makin. Kamu lebih sering digambar apa pakai pemain aslinya? Well, kalau sekarang saya lebih balik lagi ke zaman dulu, mending main yang bener gitu. Sebenarnya kalaupun pakai trigger juga pas proses mixing itu nggak akan trigger full semua, paling dia di blend misalnya sih yang triggernya di bawah, levelingnya ya, ngobrolin masalah leveling. Jadi ya layer tuh, jadi layer. Nah itu kan kalau di drum.
Kalau di gitar gimana? Gitar sekarang ada. Kalau di gitar kan plugin. Apa istilahnya sekarang? PST. Apa? Ya banyak plugin yang Gojira apapun DSP itu udah. Ini masalah karakter apa masalah pola permainan? Karena ada juga kalau kita ngobrolin recording ada plugin yang sudah ada polanya ya. Ya. Gesekannya udah ada polanya. Udah ada polanya. Iya. Oh, sekarang udah seperti apa? Gila. Banyak, coba aja cari di YouTube ya. Susah ngejelasin. Aku nggak tahu. Kalau saya mau pakai plugin lebih intinya ya karena main yang bener dulu lah. Itu bisa dicari. Itu bisa dicari ya, main yang bener aja dulu gitu. Nah, itu kalau nyari sound yang bagus ya, sound bagus yang maksudnya bisa enak lah. Kalau musisi dengarnya juga enak, kalau orang enggak musisi dengarnya juga enak. Bagusan ampli beneran apa itu plugin? Kalau saya lebih ke yang beneran gitu. Nyari hardware yang asli dulu gitu. Kalau itu solusi hardware itu apa? Ya hardware itu kayak ampli. Kabinet mungkin merek ini banyak lah itu. Kalau plugin ya itu solusi terakhir mungkin ya kalau nggak dapat gitu. Tapi ya sah-sah aja sih mau plugin atau cuman beda sih kalau saya ngerasa kita tuh maksudnya kayak recording gitu, misalnya recording nyari micingnya itu kepuasan sih Bang. Kepuasan kita nyari ntar sound mungkin sebenarnya kalau zaman sekarang kalau dulu wah gila dulu tuh miking tuh sampai nyari ruangan reverb gitu ya istilahnya nyari reverb sampai miking tuh taruh di mana. Kalau sekarang orang tinggal klik plugin nyari reverb tinggal gini ini udah jadi gitu. Ya itu kepuasan gak bisa kembali ke playernya iya, maksudnya. Kalau kamu main gimana Win? Lebih sekarang? Apa? Lebih ke banyak yang plugin apa yang pakai ampli? Kalau kita ngobrolin tentang genre yang sering saya pegang ya, anggaplah band-band teman-teman ada yang metal ada yang punk di Bali ini karena studio juga minim ya. Studio minim ujung-ujungnya lari ke plugin. Kecuali ada sedikit duit kita bisa nyewa ampli. Itu kerasa nggak? Kerasa banget nggak? Bedanya? Kalau didengar kerasa ya. Kerasa. Beda. Makanya kalau sekarang ya itu mungkin ngambil dry-nya yang misalnya pasti ada buat dry backup kalau apapun pas proses atau mixing diperlukan buat reamp atau plugin. Ya itu makanya ngambil suara clean, ngomongin suara gitar ya, suara gitar atau bass instrumen itu. Plugin yang rekomend sekarang apa? Wah banyak sih. Ini pertanyaan dari Agung sebenarnya. Sebenarnya kalau bandnya Agung pakai gitar clean juga udah jadi kok. Wah udah bagus. Udah dipecat ya. Apa bandnya Agung? Agung mana dulu? Agung Electro ya? Oh itu. Ini loh Agung yang ini. Emang masih ngeband dia? Udah dipecat. Oh kasihan. Tapi bentar lagi juga di Electrohell dipecat. Enggak. Dia mau ini. Cuma ngomongin dia orang dia mau cut nanti. Oke. Oke. Sekarang tar dulu. Itu udah jadi gimana? Plugin yang paling banyak dipakai lah sama band-band Bali sekarang. Sekarang? Ya. Ada banyak sih. Kalau yang paling terbaru bisa disebutin ya? Neural DSP. Neural DSP tuh. Ya, Neural DSP lagi. Apa aja sih? Kayak nama obat ya. Jadi plugin tuh udah ada preset artis tuh. Nih buatannya siapa. Jadi dia suaranya udah mau kayak yang dibikin sama artisnya. Suaranya mungkin mau ya ketika playernya udah mendekati si touch-nya si artisnya. Tetap semua dari SDM ke SDM. Gitarnya ngaruh nggak? Ngaruh banget sama picknya. Kalau kelompok wing nggak mau deh. Zaman apa itu? Gitu loh. Tutup wing atau kartu perdana gitu. Tutup sabun cuci. Ya, sempet ngalamin produk dia. Maaf ya. Sempet ngalamin ya. Sempet dong. Aku vokalis nggak pernah pakai itu. Ya ngapain juga kamu pakai pick? Ngapain kamu vokalis pakai pick? Kalau bass pakai plugin juga ada? Ada. Mungkin ntar additional player plugin ada ntar bisa jadi kayak gitu mungkin ya. Tahun-tahun kapan gitu. Tapi kalau SAD nggak pernah pakai plugin kan? Sampai saat ini sampai album terakhir belum. Karena waktu zaman itu belum keluar. Udah ada cuman masih terbatas. Ya masih enggak lah, masih
sampai aku terakhir masih pakai plugin ini banyak plugin apa dulu, tapi plugin kalau efek-efek iya pakai. Kecuali plugin ya, gitar. Iya, maksudnya plugin ampli atau apa? Kalau ampli sampai sekarang belum. Kalau maksudnya kayak kompresor kemungkinan pakai. Iya, recordingnya bass gitar kan. Sama situ juga kan isi bass. Oh iya. Pakai ampli. Tapi aku kan bawa sendiri. Iya. Ya. Di Mikey gitu. Sekarang kan udah bawa bass gitu ya. Udah bawa bass gitu ya. Udah bass gitu ya. Kamu tag kontrabas lagu SID apa tuh? Lagu tentang 3 terus yang dulu tuh album Sunset di Tengah Hati. Tagnya cuma sejam, ngeditnya 2 hari. Lu kan? Susahnya tagnya sejam, beres ngeditnya 2 hari. Emang lebih susah kontrabas. Ya emang enggak bercanda itu. Obrolan. Bercanda aja kita sih. 3 hari tapi kayak. 3 hari. Bercandanya 2 hari, ini 3 hari. Ajak ngobrol. Ajak tolong. Susah kan? Apanya? Itu kamu ngedit bass betot tuh. Lebih gampang. Kalau bass sebenarnya grafiknya kalau ngedit grafik bass. Kalau gitar distorsi udah nggak kelihatan kan. Kalau secara wave ya kelihatan gitu. Kalau bass kan ada itu kelihatan lebih gampang, kick, snare gitu ngeditnya kelihatan gitu kalau ngedit di digital ya. Gimana? Sud main gitar. Jadi soundman sekarang ya. Jadi basis aja lagi. Lebih kelihatan lah kalau bass, vokal apapun gitu. Kalau vokal gimana vokal? Tanya siapa nih? Tanya gua. Edwin. Kalau take vokal gimana? Susah enggak? Susah, itu paling susah. Hah? Tanpa alat dong. Oh, kan pakai tenggorokan. Enggak. Tuning kan. Gimana caranya tahu kalau itu apa? Kurang maksudnya kayak apa masalah lafal juga kan harus tahu ya jadinya. Ya. Ya banyak-banyakin dengerin lagu sih. Berarti kalau aku nih Mang nanya, berarti sound engineer yang gini nih lebih paham lagunya daripada bandnya ya? Nah, dia coba tanya. Nah itu gimana dia? Maksudnya lebih paham lagunya gimana? Ya kamu tahu kan, oh nih ulang jadi nggak enak. Ya pasti kerasa. Kalau ya tergantung. Kalau sekarang gini di luar recording ya. Kalau saya, di suatu saat saya tuh sebagai istilahnya apa ya? Jadi produser, bisa jadi produser engineer ya. Bisa jadi cuman operator play record. Kalau saya pribadi tergantung band. Misalnya ada recording datang sih, misalnya wah enaknya drumnya diginiin gitu. Drummernya enak terus ngobrol sharing lah ya. Kadang-kadang ada juga yang drumnya yang gini terus dia ada yang ngambul lah, bahasa Bali apa ngambul ya. Ya udah habis itu aku ngambil keputusan ya udah terserah dia, maksudnya aku sebagai operator play record, dia ngomong misalnya salah ya tinggal rekam lagi tergantung kalau tiap band beda-beda kan. Paham. Jadi band datang, kamu ngasih masukan mungkin gini dia terima. Tuh gini sebenarnya standar engineer itu di dunia recordingnya sebenarnya cuma ngoperatorin sih sebenarnya. Banyak kan tuh. Sebenarnya di studio ini ada band rekaman ya udah miking tag yuk terserah dia. Tapi kadang-kadang kalau saya gatel gitu jadinya ngaransemen kadang-kadang itu si bandnya apakah mau atau enggak itu kan. Benar. Ada beberapa mungkin band enggak ini giniku gini aku yang mainin gini ini rasain gini oke wah bagus juga nih di dunia gini nih Man. Yang paling susah ngetik apa? Gitar, bass, drum, vokal. Nah sebelum itu apa yang aku nih nggak tahu nih drum atau apa yang duluan di-take untuk gini? Tergantung instrumen. Sekarang yang jadi basic apa? Bisa gitu? Iyalah, sekarang basicnya misalnya dulu aku taunya drum katanya. Iya, kalau misalnya lagunya nggak ada drumnya, masa disuruh tag drum? Yan. Tergantung materi lagu. Sekarang yang jadi patokan misalnya si lagu pertama tuh apa? Misalnya ada intro drum, keyboard misalkan. Keyboard dari awal sampai drum cuma masuk terakhir. Terakhir drum. Iya, aku iya kan benar. Tapi janganlah masa orang nggak ada drum kita take drum. Maksudnya drumnya terakhir. Ya tapi cuman basic. Biasanya kebanyakan kalau band bikin aransemen guide yang pasti ya, bikin guide dulu. Guide-nya kebanyakan mungkin guide tuh bikin lagu aransemen misalnya tempo sekian. Bikin guide buat yang mau tag pertama misalnya drum atau kencang-kencang dulu. Jadi guide bisa vokal atau apa gitu tergantung kebutuhan. Bikin guide baru
setelah itu bikin guide, yang tag siapa drum duluan drum. Bebas itu, maksudnya drum duluan bisa, gitar. Mau bass dulu bisa, cuman ntar bingungnya takutnya si drummernya beda. Ya, makanya basicnya kebanyakan. Nah, itu udah kebanyakan yang normal, yang biasa pada umumnya tuh drum dulu. Nah, itu. Aku dulu habis drum kebanyakan bass, tapi nggak bisa jadi gitar duluan. Misalnya gitarisnya atau basisnya kecelakaan, ya udah isi bass dulu. Atau jadi PNS gitu. Kenapa basisnya harus jadi PNS nggak bisa kan harus kerja pagi aja. Kan malam bisa malam ngempul. Belum dijawab. Apa tuh yang paling susah tik itu apa? Kalau Pak Mang nanya tentang yang paling susah tik apa, jatuh ke player, kita kan cuma nge-record berhadapan sama keyboard biasanya. Ngedit atau apa nih? Pas ngetik. Ngetik pas tik. Yang paling lama lah. Mungkin gini. Paling susah berhadapan sama apa nih gitu, drum, gitar apa? Kalau saya sih kebanyakan di Bali cuma drum. Ya, karena banyak mungkin nggak ini ya. Nah, maksudnya kadang-kadang feel-nya dia ketika berhadapan sama pas di studio, langsung beban mereka. Langsung beban. Mental. Ya, padahal nggak ada penonton kan, berhadapan sama saya. Iya. Mungkin orang-orang yang nggak gitu nggak apa? Tuh sing bisa sebenarnya sih kalau player sama engineer tuh sebelum rekaman tuh mesti ada komunikasi lah. Ngobrol dulu pinginnya kayak gimana. Dan pernah ya ini cerita ya, cerita zaman waktu saya di 41 studio kan dulu pertama banget di 41 bintang 41 studio. Dulu ada satu band lah ya, tentang rekaman. Drummernya pendiam sama sekali, pendiam, musiknya ya keras lah ya. Udah rekaman kayak guide-nya ada, udah jadi bikin oke lah. Tuning lah kita. Aku kan biasa ngecun drum juga, maksudnya bukan bisa main drum, cuma ngecun. Apa yang ngecun, tolong si drummernya liatin terus, ininya gini. Oke, udah tune berapa semua udah beres. Itu lumayan lama yang ngecun tuh sampai pingin bener soalnya. Udah siap. Habis itu tuh berapa jam lah, hitungan shift kan waktu itu kan lumayan jalan terus. Ngecun tom sama floor tuh kan lama. Pas main dia tom sama floornya nggak dipakai. Kenapa nggak ngomong dari awal? Dia drummernya emang pendiam. Ya saya mau ngomong cuman nggak enak. Ya itu kan istilahnya pasti ada komunikasi dari awal. Benar. Dia aku pas malah ini tom sama floor nggak dipakai, dia main apa terus gitu. Gila. Itu maksudnya kembali ke obrolannya yang tadi itu. Masalah sugesti lah. Iya. Makanya penting sekali komunikasi sebelum memproses hal apapun. Iya. Ya nggak ya? Iya betul. Nas bawas lah man. Jarang-jarang kamu ngomongan kamu benerin ya. Wow. Hellcast emang. Hellcast. Apa emang? Memang apa? Nggak tahu. Ya seperti itu. Oke. Iya nih. Wah banyak lah pengalaman kalau dibilang masalah audio. Ya, pengalaman yang paling berkesan di SID apa John? Kamu dia di Samurat ya itu masuk. Di kereta jalan terus. Di panggung pingsan. Kalau di pingsan? Enggak sorry. Enggak dibawa didorong sama Bobby itu ke rumah sakit dari hotel ya. Wah itu udah enggak usah diceritain tuh aib. Apa Mang? Apa penyebab asam uratnya? Oh iya sama SID ya. Mati. Tak kira dijawab loh ya sialan. Ini ada pertanyaan yang mana nih bingung. Udah lah Yon, kita faktor udah tua. Umur itu. Iya. Udah. Jangan main makan kacang lah. Pengalaman kan itu biasa ya. SID Mang. Pengalaman apa tuh? Ya pengalaman. Mengesankan mungkin. Yon, ini pertanyaan ini. Sound engineer tuh satu orang atau berapa orang sih yang di ini pas live tuh biasanya? Bisa dikerjakan satu orang? Sebenarnya tergantung alat juga ya. Kalau sebenarnya ada dua sih di monitor. Yang standar itu ada yang standar panggung besar. Kalau kita ngomong yang standar yang umum gitu tuh. Ya ada mixer monitor, berarti yang sound monitor, yang depan FOH. Jadi sebenarnya dua orang sih ya. Tapi tergantung ada acara TV besar kayak gitu kan ada orang broadcast juga yang keluaran. Oh dia ngurusin broadcastnya. Nah, kan gitu sekarang kan kalau semenjak pandemi ini kan jadinya sebenarnya virtual kan kebanyakan kan live sebenarnya 2 kali kerja jadinya. Bukan 2 kali kerja apa ya kita
kita mungkin kebanyakan typing ya kayak gitu kan. Kebanyakan typing, tag dulu, syuting, habis itu audionya baru bawa di data, diproses lagi, mixing lagi kayak gitu. Kadang-kadang ada yang live juga langsung gitu. Cuman kebanyakan setelah pas pandemi aja kebanyakan 2 kali kerja sih ya. Jadinya mixing lagi. Gajinya double dong. Tergantung ya. Tergantung ya. Tetap aja malahan. Ya kondisi semua juga lagi kondisi kayak gini. Kalau kerjaan apapun diambil lah istilahnya. Kalau live di TV misalnya gitu -1 tuh perlu nggak sound engineer juga? Live di TV kayak gimana? Kan ada tuh kayak gitu. Ya -1 gitu perlu nggak? -1 lebih ke orang broadcast TV yang banyak ngerjainnya. Kayaknya nggak terlalu. Ya itu udah berarti sebenarnya penting juga, cuman nggak. Ya tetap butuh sound engineer ya, cuman dari CCTV juga udah biasa. Oke. Tinggal nyiapin mic. Aku kira makan gaji buta jadi kan sering dulu ya Bang ya. Iya. Kalau di TV enggak pakai dia. Itu kaya. Enggak pakai ya? Enggak pakai kalau di TV. Tapi kalau main beneran pakai. Kamu gaji buta yang Avenger itu ikut enggak? Ikut. Ya itu gaji buta itu. Kita udah di panggung, Avengernya kayak cancel. Nah, kita kan udah renang akhirnya di kota kan. Itu kan semua jadi. Iya, maksudnya kan ngomongin gaji buta kan. Kita udah ke panggung itu mau cek sound. Nah, enggak jadi. Aku mundurin drum tuh. Iya, gara-gara apa? Gara-gara panggung ada kayu. Dia emang detail banget. Ya itu sebenarnya riders emang perlu di band ya. Di band rider itu perlu. Itu perlu penting. Tapi riders yang permintaan aneh-aneh itu ada aja ya juga. Banyak. Apa sih fungsinya ridersnya? Ya itu riders kayak makanan kayak gitu ya. Di luar audio. Yang biasanya yang ya modelnya kan ini urusan sama band nih kita. Kan ada yang dari kebijaksanaan si band sih. Iya. Kalau yang saya tahu gitu kalau ngobrolin SID ya. Kalau SID kayaknya rider makanan enggak terlalu ribet ya. Karena udah dikasih uang makan semua ya. Iya. Udah jelas. Karena itu ya. Beda-beda sih ya sama mungkin kalau saya kerja sama si Rosemary, wah makanan banyak, uang makan dapat juga. Gitu. Beda-beda, tiap band beda-beda. Iya, mau dapat uang makan dan dapat makan nih. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya bagusnya riders ada, uang makan ada, terus tips kadang-kadang ada. Tips? Iya itu. Siapa yang tips? Itu siapa yang tips? Tips buat orang sound tuh perlu. Nah, ini kan kalau kita kerja di hotel, tamu yang nge-tips kita. Nah, ini masa kamu minta tips sama penonton? Enggak, tips bukan buat dia. Bukan dia. Orang sound. Orang rental lu. Orang rentalnya. Di lapangan tuh lebih berat loh. Iya, benar-benar. Wah, gila. Tip kumpul lah dia. Kumpul. Iya, gila. Ini aja apa? Ampeng 6x12 diangkat sendiri kan. Iya. Nah, ngomongin ampli dia langsung langsung kamu berapa hari? Oh, lumayan deh. Ambeyennya apa? Kalau bahasa itu kamu sempet ya kan ambeyen. Iya kan pulang dari mana? Iya. Kamu penyakit siapa ya? Apa gini asam urat enggak boleh dibahas sekarang gini orang dibahas. Kru drum semua pernah celaka lah ya, cedera itu. Si Nova di sini sobek gitu. Si Nova. Kamu kenapa, Win? Ambeien. Ambeien ya hampir seperti ambeien. Iya, ambeien aja enggak apa-apa. Itu ambeien tuh kayak gimana sih? Mike. Masa Udah. Ngobrolin makan pedes banyak. Ngobrolin duhur toh. Nyalahin pedes. Cederanya. Oke, sekarang kembali ke ampli ya. Nah, ya. Sekarang kan di masa pandemi ini semua low budget ya. Panggung jarang ada ampli. Gimana rasanya? Kamu udah ngalamin gak ya? Maksudnya gak ada direct di panggung udah gak ada ampli. Kalau sampai sekarang saya belum pernah sih. Karena soundman gak sadar soundman macam apa ini? Kalau sampai saat ini alhamdulillah. Iya, vokalis apa? Kalau sampai sekarang sih belum sih ya. Karena dari awal riders sudah jelas minta ini kalau nggak ada diusahain mesti. Bisa jadi nggak manggung gitu kan. Cuman pernah waktu main di mungkin bukan zaman Mangkape ya, masih SID crew zaman di Jakarta itu kan. Pernah main di Tenggarong gitu. Sama zamannya Baba. Baba nggak ikut siapa ya? Maul Juki. Itu asli pengalaman gak terlupakan. Waktu SID main di Tenggarong sama band. Gak perlu diomongin ya. Band ini gitu. Salah satu band.
kita berangkatlah ke sana. Nyampe sana kita kan waktunya soundcheck. Si band itu dulu soundcheck udah beres semua. Kita agak siangan datang. Saya sudah datang sama rental kan biasa. Mas, drumnya yang mana ini? SID ini. Oh ini punya band ini. Ampli yang buat kita mah. Oh ini juga nggak boleh dipakai. Jadi semua yang di panggung nggak boleh dipakai. Apapun kabel sampai kabel pun saya minta nggak boleh. Terus kita main mau ngapain di sini? Panggungnya boleh dipakai? Ya panggung sama lah. Kita udah di panggung kita tahu nih. Player belum ya. Zaman Ade Putri itu ya. Ade Putri datang masih gitu lah ya. Sampai sana gila itu. Sama rentalnya masih inget lah namanya ini. Sampai apapun nggak boleh dipakai. Ini udah dipakai. Akhirnya sama panitia kan. Sebenarnya waktu itu SID main di Tenggarong tuh pertama kali ya. Orang banyak nungguin. Datang ke sana. Akhirnya si debat itu udah jam 3 sore. Acara mulai jam 6. Terus gimana kita mau nggak main? Nggak jadi. Wah mas please. Kita mau main ngapain? Akhirnya dari solusi lah sih. Nyewa rental lah. Seadanya. Waktu itu si sound itu dengan kapasitas lapangan ya. Lapangan gede. Sekitar 60 ribuan lah. Sampai 80 ribu. Kita dapat buat SID cuman 5 ribu watt juga enggak. Ya seadanya lah. Ya udah gimana? Akhirnya si player Bobby bilang, "Ya udah kita main aja. Orang udah nungguin satu lapangan gitu kan." Ya udah seadanya aja. Mixer berapa channel buat drum gitu. Oh, seadanya asli itu. Sampai ke Evo aja enggak nyampe sebenarnya. Enggak nyampe cuman teriak-teriak gini Bobby. Akhirnya satu lapangan itu full. Ya secara mungkin kepuasan sih nggak ada ya. Cuman orang lihat SID udah datang gitu, wah gila, udah ramai ini. Ya miris aja ya waktu itu ngelihatnya aku di depan ini ada. Udah jalan beres sampai terakhir. Itu satu lapangan tuh full. Ya kalau di sini apa ya lapangan gede. Ya full lah. Itu udah full. Pas band itu terakhir kan ya, band itu terakhir ada mungkin cuman sisa berapa pulang semua. Itu gila itu waktu itu bener emang. Aku tahu band itu. Ya kan? Iya. Perlu disebutkan nggak? Nggak usah. Wah itu. Sampai itu sampai di mixer pun dia ini nggak boleh waktu zaman itu. Akhirnya setelah beres acara si orang soundnya minta maaf dulu. Ntar kalau main lagi ke sini pakai sound gitar nggak ada gitu istilahnya kayak gitu. Itu zaman dulu udah, aduh gila ini masih ada yang kayak gitu ya. Itu kalau kita konser gitu tuh ada beberapa band alat-alat yang misalnya di atas panggung itu nggak bisa dipakai sama-sama gitu ya? Iya. Kebayang nggak satu itu event? Siapa yang punya? Maksudnya siapa karena ya itu mungkin waktu zaman dulu rider SID udah kuat. Itu ya. Belum kuat ya. Belum kuat. Halo Bos. Jadi riders kita emang belum kuat kali ya. Mungkin waktu zaman dulu masih main juga. Penting main gitu. Datang ke sana mungkin itu ya. Ayo aku mau tanya dulu. Riders yang belum kuat atau bandnya yang belum kuat? Oh bandnya gila. Udah itu. Waktu itu era itu kan aku masih SD ya. SD berarti aku masih TK ya. Ya itu maksudnya riders kita emang dulu kan gak terlalu. Ya itu masih kurang. Nah nih kalau di panggung tuh ada beberapa band, misalnya 5, berarti alat-alat tuh setiap band punya alat-alat masing-masing, itu gak penuh ini. Ya sebenarnya kadang band juga ada yang bawa sendiri kan. Iya maksudku. Atau dari riders ya itu rider kita di band. Apa aja bisa dipakai bersama. Iya ada. Makanya mungkin buat saat ini ya mungkin SID makanya ya itu paham waktu zaman itu mungkin si band itu karena ridersnya dia udah kuat gak boleh dipakai si orang sound mungkin nggak salah juga karena riders dia lebih kuat. Kita emang nggak sekarang juga mungkin kalau saya kerja sama SID ini nggak boleh dipakai, ini boleh. Mungkin band yang lain mungkin ya ada ngomong ini SID mungkin ada pengalaman kayak gitu juga. Saya karena saya dulu pernah ngalamin kayak gitu gitu. Nah itu kenapa alasannya nggak bisa dipakai ya? Ya itu rider. Bukan, maksudku apa settingannya berubah nanti atau apa? Kenapa ridersnya jangan dipatenin gitu. Ya itu karena mungkin kalau udah kita setting itu mungkin dipakai sama yang lain pasti berubah. Berubah. Dari istilahnya kalau kebayang nggak satu head kabinet dipakai bisa even 12 jam full dinyalain terus kan. Daya pasti makin kan lama makin band besar ya. Sama kan kayak Komang kan makin lama makin gini gitu kan. Sama kayak gitulah. Ya, betul enggak? Terus balik kan. Sama-sama. Enggak, maksudnya udah pernah mixing panggung yang tanpa ampli?
Malah aku yang lebih sering kayaknya. Udah ya, kan maksudnya maksudnya taraf band yang saya pegang tuh ya masih merintis. Mana gitu. Lebih susah yang pakai ampli apa yang enggak? Cuma kalau aku sih nyadar diri ya. Bandku yang aku pegang tuh belum seberapa, aku buat plan B kalau plan A itu nggak jalan. Plan A-nya apa? Plan A-nya anggap nih kita minta ampli. Ampli nggak ada, mungkin direct, to effect gitu. Lebih gampang mana? Sama-sama susah sih. Sama-sama susah. Kan speaker kalau udah di event tuh di tuning beda, produknya beda, karakternya beda. Tetap gitu aja ya? Harus ngopret. Ya nggak Pak Yon? Ya Pak Guru. Terus Yon, ini lagi mungkin tanya Yon, kan balik ke depan lagi ke tempatnya sound engineer. Itu bandnya ada 3 itu tempatnya sama ya? Maksudnya alatnya yang kamu operasikan tuh dipakai sama sound engineer? Ya mixernya itu dipakai juga. Kalau sekarang sih udah zaman digital ya mungkin ya. Zaman digital udah mau berapa ganti band juga nggak masalah. Satu alatnya. Kalau dulu kan masih zaman handphone belum ada foto kan mesti ditulis. Mixer. Tapi tetap alatnya satu juga. Iya, tetap satu. Tapi ada catatan yang seberapa gitu. Kalau diobrolin soal mixer ya. Iya. Kalau zaman dulu masih gitu. Kalau zaman sekarang tinggal di save aja settingannya gitu ya kali ya maksudnya. Tapi kadang-kadang juga riskan. Aku pernah di Bali hampir beberapa kali nih. Save-an orang itu hilang. Ketumpuk. Nah, ya namanya entah problem di gimana ya. Itu kalau kayak gitu gimana? Amalan-amalan. Ya. Itu kalau kayak gitu gimana? Gimana solusinya? Nah kalau kayak kejadian kayak gitu gimana, Bit? Ya cek line sebelum main. Balik lagi ke awal lagi basic. Ya. Bukan nih main nih misalnya kayak gimana? Pasti ada durasi buat kita minta permakluman nih Stefan hilang, obrolan tektokan sama orang rental sama panitia biasanya. Gitu. Sering kejadian dan. Berarti enakan yang analog apa digital? Nah. Enakan. Kalau saya sih digital. Kalau kamu? Iyalah kalau sekarang ya. Kalau sekarang. Tapi seandainya nih zaman analog tuh anggap kita ngerjain kick masih bisa ngerjain gitar. Masih bisa kita lihat. Pengalaman sih maksudnya sempat ngalamin kalau udah recording atau live itu recording nyaman pita rekaman tuh dulu. Kalau live kan analog semua mixer kayak gitu. Sempat kamu recording pita. Zaman pita. Kalau pita dong. Iya, dia zaman pita lah zaman 24 ini multi track yang gede itu terus sampai adat yang VHS. Malahan pertama belajar dari 2 track kan, pertama belajar dari kaset lah, 2 track. Naik ada yang 2 track itu gimana? LR jadinya. Kita langsung jalan udah jadi. Terus kalau 4 track kalau dulu ada alatnya mungkin Tascam 4 track, naik 8 track. Terus lah. Zaman terus naik terus mah. Itu udah pakai komputer? Belum lah. Komputer recording komputer tahun berapa? Mungkin awal 2000-an lah itu udah di luar mah udah zaman. Itu kamu bisa kita paling yang mulai perpindahan digital tuh udah 2009-an kayaknya deh. Nah bilang lah kalau ya band dulu tuh hasilnya kan lah ya enggak jelek ya, bagus juga sih. Itu pakai sistem apa? Pita ya? Iya, mungkin zaman rekaman Beatles kayak gitu kan tuh dari miking juga cuman berapa menit. Itu SDM zaman dulu gila tuh. Mungkin ya itu bisa dibilang mungkin kamu rekaman sekarang tuh pingin kayak Led Zeppelin misalnya album ini. Ya itu zaman dulu satu miking bisa take drum tuh zaman Rush apa gitu mikingnya wah gila. Ya itu orangnya SDM-nya zaman dulu. Satu miking. Ya bisa jadi buat overhead beberapa instrumen jarang di miking gitu. Dulu orangnya ganas-ganas ya. Kalau sekarang dibantu teknologi kalau lah. Kalau sekarang gitu ya. tomat dulu ganas. Enggak sih maksudnya. Ya gila zaman dulu tuh ya memanfaatin alat memaksimalkan apa yang ada. Kan ya. Sekarang kalau sekarang gimana? Kalau sekarang tuh gila, sekarang teknologi mau kamu apapun udah bisa jadi, cuma jadinya orang malas gitu. Kadang-kadang ada yang ya itulah virtual drum. Ya udah maksudnya orang jarang malas ngecun gini nih. Ya itulah. Iya. Terus kan kamu tinggal udah tag aja. Ntar kita bikin MIDI-nya apa? Wah, aduh sayang banget gitu saya ngalamin.
Kalau dulu ngitung pakai miking tuh nyari sempat maksudnya zaman dulu nggak ada gate ya. Maksudnya gate tuh buat ngilangin bocoran ya. Contoh kick misal. Ada snare bunyi bocor ke miking kick gitu. Kan dulu pas dipakai gate-nya cuma ada berapa biji gitu nempatin. Itu ngakalinya kayak gimana? Misalkan mic ini kan ini snare. Tak ini. Nah, pakai biar di sini enggak bocor pakai tutup apa pakai apa gitu ditutupin gitu. Dulu sempet kayak gitulah nyari sounding tuh kayak gitu. Mantap. Itu seninya. Iya. Ya itu kayak bass drum kan maksudnya bass drum itu ada lubang kan bocor ke yang lain ditutupin sama selimut kan itu. Kalau secara ini kan nggak enak lihatnya, cuman emang solusinya ya prosesnya itu ada. Iya prosesnya. Kalau sekarang kan nggak usah pakai itu, udah tinggal. Oke. Ada. Pengalaman yang paling unik lah di panggung ini apa nih? Apa nih di mixing di panggung? Siapa nih? Mixer meledak apa gimana? Siapa mixer meledak? Ya sih. Iya? Ya Edwin dulu lah, Edwin dulu apa? Kalau saya kan udah. Kamu belum. Tadi udah ngobrolin pengalaman di panggung yang tadi yang di Tenggarong. Oh iya. Terus kayak mixer ke Banjur Kopi gitu. Belum ya? Belum. Dia dulu. Pengalaman yang mungkin pas sama Sinatra di mana ya? Sinatra tuh band. Yang band bubar. Coba. Ya itu aja dah. Itu aja. Aku pengen tahu jadi. Kerja sama Sinatra di Surabaya kayaknya itu. Main sama salah satu band top juga. Ya, mungkin hampir sama kejadian sama Yoni ya. Kita tuh dikasih mixer yang belum ke routing dulu. Ya Pak Mangnya, dan saya baru pertama kali masuk tuh diajak mau keluar kota, dia berangkat minggu depan itu. Buset, udah sampai sana. Level hard maksudnya. Kosongan, kita harus nyari source-nya ini channel apa. Terus saya ini nyeritain ada engineer baru sekarang ya dari Bali ya, Uta. Uta kan sempat kerja sama Sinatra juga tuh. Main di Jogja ya Pak Mang ya? Jogja apa Jakarta? Yang mixer hangus tuh. Oh iya. Ya, akhirnya Sinatra batal main, tapi band yang lagi satu tuh main. Kok bisa hangus? Nggak tahu, aku nggak berangkat kan? Wah itu Uta emang tangannya gitu, itu pertama kali Uta tuh banyak masalah dari waktu main drum juga dia bermasalah. Emang gitu Uta. Sekarang aja banyak sih. Ya udah top deh sekarang. Uta di mana sekarang? Jakarta ya? Jakarta ya? Nonton tak? Ya. Kamu diomongin sama Yoni? Ya emang gitu, Uta ketemu aja gitu kan. Kamu apa pengalamannya? Belum kamu ngomong tadi. Ya itu banyak yang tadi diceritain masalah. Yang itu gimana? Yang dadak yang ini. Mixer nggak pernah. Oh iya itu pernah mati mixernya ya genset atau apapun itu pernah. Jadi ya udah mati ke depan mati. Ya mati. Ya itu kan kayak gitu langsung penonton yang ngelihat saya sebagai artis. Yon, kamu ingat nggak SID konser hujan lebat main sama Sukamti? Gitu. Jadi dia nggak berani ngidupin PA, si rental, monitor yang dia hidupin ke depan, ingat nggak? Doni pakai sandal isi plastik itu. Lupa. Yang besoknya ada. Oh aku nggak ikut. Nah IO yang bunuh diri di rel. Oh iya Jogja kan? Jogja. Itu cuma monitor kita tuh dihadapin ke depan gitu aja. Jadi itu SID yang ini berarti nggak ada suara ke gitu. Yang ngambil dari polisi itu gimana? Jadi ya itu yang polisi kan gara-gara waktu itu kan matiin gini. Polisi kan dia tahu matiin dong mixer gini. Iya Pak mati kalau di sana belum dibuka. Di sana belum mati ya masih tetap kedengar suara. Gimana caranya biar nggak suaranya? Ini Pak udah dimatiin padahal ada channel yang maksudnya channel itu nggak dipakai. Nih Pak diturunin tetap ada suaranya padahal channel apa dia? Oh iya polisinya ngurut aja ya udah balik lagi aja polisi. Balik itu polisinya. Padahal diturunin. Makasih Yon. Gitu caranya. Oke makasih. Ini Pak inputnya tahu dia. Jadi kalau channel LR-nya dimatiin ya kita mati pasti itu yang diturunin channel vokal yang nggak kepake turun. Ya jadi dimatiin, kepada Pak polisi yang mau ngecilin alat tolong belajar dulu. Namanya saya baru ingat Pak Arifin Bandung Tengah tuh. Kayak Pak polisinya nonton juga jadi gua cerita kalau cerita nanti ininya ya harus digini. Kalau pengalaman ya itu kayak lagi main di atas kan biasanya ada di mixer Eva tuh di atas tuh kadang-kadang ada orang multimedia lighting gitu ada. Kadang di atas tuh orang tuh ngopi apa gitu kan tumpah ke bawah itu lagi main kopi netes wah itu
Mati, langsung mati. Ya enggak lah, mesti dimatiin. Kopi itu kan bahaya, lebih bahaya nempel gitu. Kopi langsung mati. Iya. Tapi kamu ngopi kan? Enggak. Ya ngopi data ya. Guys, ngopi data. Kan dia nggak ngopi. Ngopi dong. Ngopi dong kamu. Ngopi saset. Oh iya, ngopi saset. Paketan enggak sasetnya? Selama pandemi. Ini udah jam 12 nih. Selama pandemi di Bandung gimana ini ya? Ada job kamu? Ya, masih ada. Masih tetap recording. Event itu ada. Event berkurang ya. Oh, berarti recording aja. Biasanya kan seminggu tuh sampai 8 kali manggung tuh kan ya. Kalau sekarang paling seminggu 10 kali. Wih. Makasih. Tapi kamu nelpon di mana? Kamu ada konser dah. Ya itu saking nggak ada kerjaan sampai ya wawancara kayak gini diambil gitu. Padahal nggak ada duitnya kan, bener nggak? Diambil gitu kan? Ya diambil, ya udah. Sekarang yang penting happy gitu kan. Nah selama 2 tahun nih pertama kali nih kamu keluar ini berarti untuk kerja di luar maksudnya jadinya? Sebelumnya ada? Ya baru pertama kali. Sebelumnya berarti di Bandung doang? Bandung ya masih seputar Jawa lah pernah. Kenapa konser terakhir pokoknya saya kerja tuh bareng SID tuh masih inget bulan Februari di Jakarta ya gitu. Sebelum pandemi banget bulan Februari itu acara. Kalian tur ya? Ya itu sebelum tur ya emang ada. Setelah tur itu yang terakhir event apa gitu di Bekasi kalau nggak salah. Itu terakhir. Jadi. Udah. Kenapa soundman banyak dari Bandung? Enggak juga, banyak Bali man. Enggak, banyak Bandung. Enggak. Itu Bandung. Mana dia orang itu? Dia. Ya mungkin kalau Bandung ganteng-ganteng kali man. Perlu sekolah nggak sih? Sekolah nggak sih? Sekolah apa? Jadi soundman tuh perlu sekolah? Sebenarnya ada teori perlu. Kalau saya kemasuknya telat. Kalau sekolah sih enggak ya, maksudnya lebih ke kursus ya. Sekolah. Enggak bisa nggak sih kayak orang yang maksudnya autodidak lah gitu tuh. Saya termasuk orang autodidak. Oh, tapi kamu cari ininya tuh sertifikatnya setelah bisa gitu maksudnya. Sebenarnya belum tentu yang punya sertifikat lebih jago gitu maksudnya. Iya. Jam terbang sih ya intinya mah. Gitu. Cuman sertifikat itu perlu, teori perlu. Kemasuk telat sih ya, saya masuk soalnya istilahnya perlu banget belajar gitu ya, itu penting. Terus kalau masalah teori kadang-kadang di lapangan tuh suka bertentangan ya. Itu mah pasti ada. Ada aja beda miss sedikit. Tapi mesti tahu lah teorinya. Terus kalau mau misalnya dari musisi itu aku jadi engineer aja soundman aja lah. Maksudku apa ya? Menjanjikan. Bukan, maksudku kayak apakah drummer, gitaris, vokalis tuh bisa dia jadi apapun ini? Bisa. Yang penting mah intinya jadi engineer itu tahu nada aja itu. Tahu nada. Iya. Itu kan basicnya kan nada. Oh gitu. Terus yang kedua matematika pintar pasti tangan sounds tangan terus apa itu serius tangan terus apalagi bahasanya buat apa ya, buat gaya-gayaan nah maksudnya sebenarnya kalau kita ngobrolin dasar ya si audio tuh dekat sama fisika iya fisika matematika semua ada hitung-hitungan bahkan bolos piano iya masa sih hitungan semua apa tuh yang seperti apa contohnya apa enggak itu bercana itu kamu serius apa? Kirain beneran. Hitung-hitungan itu berguna apanya? Ya coba semua. Maksudnya kayak kayak getaran. Apa banyak? Getaran gimana? 1 tambah 1 gitu. Gimana maksudnya? Hitung-hitungan apa? Paling dekat ya. Coba yang umum. Gelombang. Iya, gelombang suara terus apa lagi? Nah, pas proses mixing mastering itu ada aturannya nggak frekuensi pendengaran manusia tuh? Ada hitung-hitungannya? Pasti ada aturan, tapi balik lagi ke apa touch yang orang yang ngerjain. Rata-rata oke, itu secara teori ada gitu. Misalnya ini ngobrolin masalah bass misalnya ngobrolin emang bass pas mixing. Itu misalnya bass tuh kan yang diperluin frekuensi 50 ke bawah atau 100 atau apa low ya. Lebih kalau orang bilang low, treble atau middle kan orang lebih orang awam bilangnya gitu. Sebenarnya sah-sah aja nggak ada aturan. Kalau dibikin misalnya treble banget ya sah-sah aja kalau memang kamu yang dicari kayak gitu. Sebenarnya mixing tuh nggak ada aturan. Nggak ada aturan pas kita ngerjain tuh terserah gitu. Bebas. Iya bebas. Nggak mesti
Tapi pakemnya ada. Terus pakemnya ada. Iya, pakemnya pasti ada semua. Orang nyaman gak balik lagi itu, ya itu takarannya masuk nggak ke si musik itu gitu. Itu balik lagi ke situ kan. Kita pakai misalnya posisi mau segini, ya cocok nggak buat musiknya, balik lagi gitu. Oh, balik ke sana lagi. Tetap. Gitu. Ya. Seperti itu. Kalau mixing ada frekuensinya juga? Pastilah. Ada, hitung-hitungan semua mastering. Rata-rata untuk pendengaran manusia berapa? Ya enak didengar lah. Orang kamu dong, kamu kejit-kejit aja kamu. Ya, kita Pak Guru. Kamu ngantuk nih, Win. Enggak. Maksudnya? Ya, maksudnya berapa gitu biar enak didengar, biar enggak terlalu bising gitu. Kayak yang dibilang Yoni sekarang. Teori itu kan ngasih kita pakem dasar nih. Ya. Biar tidak terlalu bising. Guideline-nya lah ya. Di mana ditempatkan suatu instrumen itu. Ya. Sekarang kalau Pak Mang bilang gimana enaknya, tergantung selera kan ya. Tergantung bandnya juga. Ya. Malahan kalau sekarang nih zaman sekarang kebanyakan ngerjain virtual ya. Sekarang virtual. Jadi orang tuh ngerjain mixingan tuh ada berapa versi, standarisasi YouTube atau digital disebutnya. Digital tuh kayak Spotify, YouTube, apapun platformnya. Itu kan itu masuknya digital, itu hitungan LUVS tuh loudness unit LUVS-nya misalnya min 14 gitu, standar min 13 itu udah ada batas kekerasannya. Kalau standar CD kan bisa LUVS-nya kita bisa sampai kenceng gitu, sampai min 5 juga gak masalah, masih kuat. Cuman kalau digital kan sekarang lebih pelan gitu. Jadi udah dibuatin standarisasinya. Standar mixing tuh udah ngerjain kayak gitu. Makanya double kerjaan sih sekarang ya. Jadi kayak gini maksudnya ngerjain ini buat hasil mixingan, ini buat mau kemana digital, ini buat standar CD gitu. Itu untuk musik aja. Iya. Kalau podcast pun sama. Sama ini kan masuknya digital 14 mungkin ya. Harus. Masuknya di Spotify mungkin min 14, 13 lah. Jadi ketika ini lebih nih ya, bukan kita salah, langsung dipotong sama robotnya. Sebenarnya kalau dipotong gimana, Win? Jadinya, Win? Kalau dipotong kerasa kayak bukan hasil akhir yang kita dengar. Jauh nggak? Mungkin ada frekuensi yang kepotong mungkin ya. Itu hitungannya kayak mungkin levelnya atau apanya gitu kan ada. Makanya mesti lebih rumit istilahnya lagi. Ya itu PR juga sih, mesti ngerjain. Ntar lu misalnya kan standar YouTube berapa? Min 14. Min 14. Kalau kita kasih min 5 dia bakal potong. Hasil kamu. Cuman gini ya. Kalau nggak diturunin sama dia, dipotong. Jadinya orang nggak akan, makanya ngedenger nggak akan kenceng banget. Jadi rata-ratanya itu. Sekarang kalau yang saya tahu ya, kalau YouTube misalnya kita di bawahnya pelan gitu, ngasih audionya pelan misalnya min 20, sama YouTube nggak akan dikencengin. Nah itu udah kalau kita kasih min berapa? Min 20 ya. Nggak akan dikencengin. Dibiarin sana. Dibiarin di bawah. Cuman kalau kenceng sama dia ditekan. Cuman kalau istilahnya diratain, maksudnya berlebihan dikurangin. Iya. Dikurangin kayak gitulah. Kalau dipotong itu apanya sih yang hilang? Iya, volume yang pasti ya, dB. Nah, ini seru loh. Yang sisa tadi cut aja itu. Kita ulang lagi dari awal aja. Iya. Modelnya leveling. Ya, maksudnya per frekuensi kan punya gain masing-masing tuh. Ketika kencang di rata-ratanya berapa tuh? Kan kepotong tuh. Oh, pas dia teriak nih. Di sana kayaknya kurang ngegas, kita adikin nah gitu. Kayak gitu. Rasa semua diturunin ya, kalau di YouTube ya, omongan di YouTube kamu bisa ngecek di ini aja lah. Kalau kamu buka YouTube, kamu bakal buka di situ ada status, klik sebelah kanan itu ada status di situ. Di situ di YouTube ada keterangan. Sama si YouTube dikurangin berapa dB, berapa dB itu ada keterangannya. Ada dilihat di situ. Coba cek Hellcast dong. Status. Coba dong. Sound from Hell bagus tak? Apa? Soundnya. Belum pernah dengerin. Apa tuh? Kamu udah dengerin? Apa bandnya? Apa bandnya? Emang bisa aja. Apa bandnya? Mixingnya 2 track ya. Apapun nggak ada yang jelek. Apapun bagus berarti ya. Bagus. Soalnya saya didikan Patino Sidin tau. Itu bandnya sebenarnya yang bagus. Apapun bagus. Ya jadi ya. Kamu nyari masa kamu ya. Udah 2 jam nih. Agung udah komplain dulu. Kalau sama Komang semua dikerasin gitu.
Oh iya dong. Waktu Exira diturunin. Ini baru mantap ya. Dia berpihak sama orang lain dia ngaku. Ya, tapi kan hasil misinya nggak dipakai dia. Masa nggak dipakai dia? Iya dong. Ya nanti dipakai untuk yang lain. Iya. Emang udah berapa episode, Bang? Baru 2. Kan? Yang baru terakhir siapa? Exira. Si siapa? Exira. Sari. Nah itu udah pokoknya apa Sari fasilitasnya kita seadanya, gimana caranya? Nah itu udah. Tapi ya itu bagus lah, percaya sama SDM-nya nih kita upayakan lah. Kamu mau magang sini ya? Hah? Kalau nggak ada kerja di udah Bandung, pernah. Kan ini pesawatmu transit besok. Kamu udah di sini aja. Udah pernah, Mang. Kalau ngomong sama mereka nih seru nih. 3 jam nggak selesai. 3 jam. Nunggunya 4 jam. Bukan kesalahan saya loh. Maskapai yang kesalahan. Wih, gaya banget. Coba berarti ya. Pakai pesawat ya. Apa? Salahkan Lion Air. Oh, enggak, sorry, saya bukan Lion Air. Maskapai. Coba ya, maskapai. Mas apa? Citylink. Maskapai. Oh, Citylink berarti bukan si Garuda atau si Lion, Citylink berarti. Bisa bercanda sih. Iya. Oke, sudah hampir. Kalau mau saya yang balik nanya ke hostnya, oke? Apa? Ya. 2 menit ya. 2 menit. Cepat. Sekarang gimana Delingsir sama Sinatra itu, Mas? Ya, sama-sama. Yang jadi prioritas apa? Ya, prioritas. Semua ada prioritas. Sinatra. Coba nyanyikan sebuah lagu Sinatra. Tak kira udah lupa, takutnya kan udah lupa, bahaya. Nanti kan ada tanggal 27. Sekarang balik lagi, John, gimana jualan masker kamu? Dulu sempetnya jualan masker katanya. Gimana? Bener nggak? Iseng ya? Ya, masker. Tapi menghasilkan kan? Iya. Itu Tangan buat John. Bukan John, ganti nama tadi siapa? Awam. Oke, buat yang nonton nih, fansnya SID, fansnya band-band Bali, inilah orang yang menentukan bagus atau enggaknya di depan. Ya enggak? Iya. Ya enggak? Tapi enggak berani dia tergantung bandnya juga sih. Ya tergantung bandnya juga. Tapi kan dialah yang membantu. Biar telinga kalian nyaman nonton. Ya. Kalau telinga kalian sakit, ya komplain sama mereka. Hubungi dokter. Kalau telinga sakit, hubungi dokter. Langsung ke dokter THT. Iya, THT. Ini pesan-pesan dong buat band-band Bali biar semangat berkarya. Tapi sebenarnya udah nggak cukup waktunya. Saya tuh pinginnya ngobrolin. Kamera itu ada, kamera sana ada. Sebenarnya saya pingin ngobrolin masalah Erik. Siapa Erik? Erik Estes, siapa lagi? Gus Bim. Gusti. Endra pingin ngobrolin itu Gus Bim. Yang sekarang lagi into Gus Bim ya sebenarnya. Halo. Nanti dah habis ngomongin itu sih. Cuman waktunya katanya udah habis. Nanti kita kasih waktu sendiri. Apa nih? Semangat buat band-band Bali. Aku nih. Iya dong. Apa ya? Aku. Ya masih tetap. Ya semua band yang nonton inilah. Apapun ya, mau band apapun tetap berkarya ya. Jangan dulu mikirin soundnya pingin kayak gimana atau apa. Yang penting bikin apa ya namanya? Bikin karya yang bagus aja intinya itu. Yang enggak punya uang silahkan hubungi mereka berdua. Ya. Bisa kalau ada misalkan ada yang mau mixing atau mastering, hubungin nomor telepon yang ya. Aduh. Iya. Kalau misalkan mau butuh pijit apa-apa ada Raja Ondo ini nih. Kita band Bali, band yang nonton ini. Ya band semua band lah. Apapun lah. Kalau menurut saya sih tugas bandnya pasti harus berkarya kan. Seperti selain maksudnya selain berkarya, kamu harus berpikir tentang karyamu nih mau dibawa kemana itu loh. Biar nggak stuck. Banyak sih band yang setelah ngeluarin karya itu langsung stuck di karya dan bubar mungkin. Itu kamu harus pikirin gitu. Kenapa kamu ngeliat-liat koma? Ngapain kamu? Ya kan maksudnya aku masa lu fokus ke sana ya kan. Pemirsa. Memorinya baru kan. Ya. Lihat-lihat koma. Kenapa harus lihat-lihat aku? Nah, maksudnya kayak gitu kan mungkin mungkin Pak Mang ketemu sama band Bli. Setelah saya ngeluarin album nih harus ngapain saya gitu. Iya, kalau kalian punya band tetap aja bikin lagu. Tetap lakukan apa yang ada ya dia. Ya. Pokoknya intinya jangan putus ketika beres album kamu merasa udah maksimal padahal belum. Ya.
Kalau umur, kalau umur ngaruh nggak? Umur sih kalau menurut saya emang pengen dipancing dia, Bin. Sikat aja dah dia. Delingsir. Delingsir gimana menurut Delingsir? Katanya fokus ke Sinatra. Lingsir apa Sinatra nih? Kan ini sebagai pendapatmu gimana? Influence-nya apa sih? Ya, ada influence. Ya, Lingsir. Bagus loh band itu. Bagus dong. Tepuk tangan buat Lingsir. Yuk, episode berapa kemarin? Tepuk tangan lu tuh khusus Sinatra. Lingsir. Episode berapa nih, Herkes? Apa? Mesti nonton lagi deh. Apaan? Iya, episode keberapa kemarin Lingsir? Itu pertama dong. Aku kan kelinci percobaan. Gimana nih, udah lumayan lama nih. Lumayan lama nih kita sama Yoni dan Edwin. Iya. Ini Soundman Bandung, ini Soundman Bali. Gak ada Bandung sama aja kok. Sama aja. Ya tapi kan kamu dari Bandung, Bangsat. Kamu dari Bandung kan? Iya. Lagi nyamuk. Salah enggak? Hah? Ini sama aja mau Bandung mau apa. Edwin yang salah kan? Edwin yang salah. Kamu Bandung apa Bali? Jangan memprovokasi, Win. Jangan memprovokasi. Ya, jangan memprovokasi ya. Saya suka dengan pendapatnya Dewo. Anjingan. Udah yuk. Closing dah yuk. Ayo kita duduk dan ketemu. Udah yuk. Udah hampir sejam. Udah hampir 2 jam nih sama mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Electro Hell. Nyalakan tombol lonceng. Oke, sampai jumpa lagi di Hellcast minggu depan. Yang nggak putus-putus nih. Ya sih. Nah, kita kangen ya.